ada rupa-rupa hal yang menjadi kegembiraan, menunjukkan kejayaan, kegemilangan, atau katakanlah kesuksesan. Tapi banyak juga hal-hal yang menjadi duka, menjadi kejatuhan di dalam gereja, atau kemunduran, atau kegagalan. Semua hal ini telah mendewasakan perjalanan gereja. Sama halnya dengan hidup kita. Makin banyak pengalaman yang datang silih berganti di dalam kehidupan, makin banyak pula pelajaran dan barangkali kebijaksanaan yang kita terima. Di dalam sejarah gereja itu ada rupa-rupa cara untuk menyampaikan firman Allah, atau wartah, atau kabar sukacita. Dan ini memang menjadi salah satu tugas dari gereja, karena memang Tuhan Yesus pesan, pergi dan beritakanlah kabar baik kepada banyak orang, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tugas itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan ini, gereja telah bertransformasi terus-menerus, terutama di dalam rangka penyampaian firman, sabda Allah atau kabar itu. Dan itu dilakukan juga oleh Yesus. Ada istilah di dalam gereja, Ecclesia Semper Reformanda. Ecclesia itu berarti gereja, semper itu berarti senantiasa atau selalu, reform manda itu artinya membaharui diri, membentuk ulang. Maka Ecclesia Semper Reformanda itu artinya gereja senantiasa memperbaharui dirinya sesuai dengan keadaan zaman. Yesus menggunakan perumpamaan karena di masa dia hidup itu rupanya banyak petani di dalam konteks pelayanannya. Maka dia mulai mewartakan sabda Allah dengan pakai perumpamaan. Sangat dekat dengan telinga kita. Ada cerita-cerita tentang lalang di antara gandum, tentang penggarap-penggarap di kebun anggur, dan hari ini ada cerita tentang penabur. Dia menggunakan kehidupan harian dari masyarakat di situ untuk menjelaskan tentang firman Allah. Maka panggilan para pewarta, baik yang tertabis maupun kita semua, adalah juga supaya firman yang kita terima disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti, supaya firman itu boleh sampai kepada orang-orang yang mungkin agak susah atau kurang terakses untuk mendekati Tuhan dengan cara-cara yang lain. Dibaharuilah cara-cara itu. Sekarang di zaman ini ada juga pembaharuan, yaitu digemakan pewartaan lewat media. Zaman kita menuntut demikian. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah usaha untuk memperbaharui diri supaya firman Allah boleh dimengerti dan mencapai semua orang. Yang kedua, di sini pasti banyak petani, Kang, orang tata aran, dan pasti mengerti bahwa supaya hasil bagus, dia perlu bibit yang bagus. Tapi bibit yang bagusnya tidak cukup. Dia perlu juga tanah yang bagus, ladang atau lahan yang bagus. Jadi kurang lebih dua hal ini menentukan hasilnya nanti. Nah, untuk kita orang beriman, kita ingin hidup rukun, kan? Hidup damai,
hidup tenang, bahagia, sukses, sejahtera, atau bahasa teologisnya kita sebut selamat. Ini adalah cita-cita kita atau buah yang kita harapkan nanti. Sekarang mari kita selidiki benih yang ditanam itu apa. Orang beriman punya benih adalah firman, sabda Allah. Dan menurut kesaksian Yohanes, apa atau siapa itu firman? Dia sebut di dalam tulisannya di kitab suci, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana itu Allah? Dia mewujud dalam diri Yesus. Maka kita sepakat bahwa firman itu adalah Yesus sendiri. Ini bibit paling unggul ini. So the best, yang terbaik. Jadi bibit orang beriman, benih orang beriman yang ditanam itu Yesus sendiri. Itu kasih itu Yesus. Nah sekarang bibit itu mau ditanam kepada torang. Itu lahan, itu ladang, itu torang. Torang punya hati dan pikiran. Pastilah ada banyak lahan yang subur, yang bagus. Tapi kadang torang juga tergoda atau ada kecenderungan-kecenderungan di waktu-waktu tertentu untuk menjadi ladang yang berbatu. Dan disebut oleh Yesus, kalau ladang itu berbatu, DP akar cuma tipis. Kalau akar cuma tipis, dapat lihat dia bertumbuh gagah, mar angin tiup sadiki dia roboh. Ndak riki babua dia. Itu tuh ladang yang berbatu. Kadang juga orang tergoda atau tertarik untuk bersikap menjadi ladang yang cuma kasih akang di pinggir. Jadi orang peladang 1 hektar, bilang juga orang pediri ini 1 hektar, itu Tuhan orang cuma kasih di pinggir. Jadi cuma saat jod kalau perlu nanti kasih akang. Jadi itu Tuhan punya bagian cuma dah kasih sepanggal sekali. Dan disebut di sini benih yang cuma jatuh di pinggir jalan, di pinggir lahan, di pinggir ladang. Itu gampang dicaplok oleh orang. Orang itu menerima memang firman, menerima Yesus, tapi dia tidak mengerti betul-betul karena dia nyandak penuh. Maka dibilang oleh Yesus, kalau datang si jahat itu akan dirampas dari dirinya. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Belum bertumbuh, ndak riki bertumbuh, mana mungkin mau berbuah apalagi. Nah kadang juga orang rupanya menjadi seperti lahan atau ladang yang ada di semak, dihimpit oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, dan rupa-rupa hal lain. Ada benih yang bertumbuh, mungkin dia subur, dia punya tanah, maka benih itu mulai tumbuh. Mar di sekitar benih ini, di ladang ini, ada tumbuh juga dalam diri kita kepentingan-kepentingan yang lain, rupa-rupa, keinginan dan nafsu. Itu tumbuh sama-sama. Tagepe kasih yang ini benih, ini pohon yang mulai tumbuh. Akhirnya mati juga, karena ada lebih banyak hal lain yang menghimpit dia. Jadi hal itu juga tidak berbuah. Nada yang ditaburkan di tanah yang baik. Dan ini yang harus menjadi perjuangan kita. Salah satu hal disebut oleh Yesus, supaya kita mampu dan dapat menjadi ladang yang subur, lahan yang baik untuk bertumbuhnya firman itu adalah dengan mendengarkan.
Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu penutup dari kutipan perikop Injil hari ini. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Mendengar itu bukan cuma soal ada bunyi di sana lalu babunyi di sini. Mendengar itu menyangkut juga pikiran dan hati. Biar soba bunyi di sana, soba bunyi di sini, mar dia pikiran yang mau terima, itu bunyi cuma babalik ulang keluar. Biar soba bunyi di sana, so sampai di telinga, mar dia hati juga keras dan membatu, cuma keluar juga itu. Saling mendengarkan firman Allah itu berarti menerima dengan rendah hati. Itu sabda, itu firman. Dan ini bukan cuma penting bagi kehidupan beriman, tapi mendengarkan itu juga penting untuk kehidupan bersama. Coba kalau kita sudah tidak saling mendengarkan, mau jadi apa dunia ini? Semoga Tuhan menolong dan membantu kita di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari sekarang kita berdiri.